Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya, jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, apa kabarnya nih untuk jagoan masak kita yang satu ini? Teman-teman, alur cerita kali ini adalah tentang kisah Soma teman-teman, yang seperti biasa selalu kita nanti-nantikan dan selalu kita tunggu-tunggu. Kembali lagi ke alur cerita Shokugeki no Soma. Akhirnya, Soma memasuki hari-hari terakhir pelatihannya di camp pelatihan kejam Totsuki. Tugas hari terakhir kali ini adalah menyajikan makanan prasmanan untuk tamu hotel. Juri kali ini adalah rekan bisnis hotel Totsuki dan para alumni sekolah Totsuki. Para koki dan staf hotel pun ikut berpartisipasi menjadi juri, karena mereka sangat berpengalaman teman-teman dalam menyajikan makanan-makanan yang disukai para tamu-tamu hotel Totsuki. Untuk tugas kali ini, Soma dan kawan-kawannya diberikan waktu 1 hari untuk mempersiapkan hidangan andalan mereka. Hidangan kali ini harus memiliki bahan dasar telur, dan hidangan ini harus dihidangkan untuk sarapan. Mereka harus setidaknya mempersiapkan dan menawarkan 200 porsi hidangan sarapan yang cantik-cantik sehingga mampu menarik para tamu hotel untuk mencoba dan mencicipi makanan mereka. Apabila yang mereka sajikan itu tidak laku teman-teman, alias nggak sampai 200 porsi, maka mereka akan gagal dalam tes terakhir ini. Semalaman Soma memikirkan, apa sih yang harus aku siapkan? Begitu juga Megumi dan kawan-kawan yang lain. Tapi mereka akhirnya mendapatkan ide cemerlang teman-teman untuk menu masakan kali ini. Langsung saja, kontes dimulai di Aula A. Para siswa Totsuki sudah menempati tempat mereka masing-masing. Dan nasibnya, Soma bersebelahan dengan Erina. Cantik begini teman-teman, gimana bisa konsentrasi memasak ini? Aduh, panas dingin Soma rasanya. Tapi di kesempatan ini Soma sudah mantap teman-teman. Ia akan memasak souffle omelet dengan tekstur yang lembut. Langsung saja teman-teman dimulai. Takumi menghidangkan makanan khas Italia yang bernama frittata. Para pelayan hotel mulai bertanya-tanya dalam hati mereka, apakah nggak bosan makan frittata? Sepertinya makanan sarapan yang membosankan. Namun agar tidak membosankan, frittata ini ternyata dicampur salad dan menjadi insalata frittata. Ketika dimakan teman-teman, salad ini serasa menyelimuti tubuh kita yang tanpa busana dengan kesegaran alami dari sayur-sayuran segar. Di lain sisi, Megumi menyajikan hidangan oden sederhana, sungguh hidangan yang menenangkan dan cantik. Walaupun pelanggannya adalah kakek-kakek ini teman-teman, tapi lumayan kakek-kakek ini sampai ingin memperkenalkan cucunya pada Megumi karena masakannya yang sangat-sangat lezat. Sementara di Aula E, Ikumi menyajikan lokomoko daging dengan saus vinaigrette. Rasa segar dari saus vinaigrette ini menambah kenikmatan dari kelembutan daging Ikumi. Rasa manis dari telur mata sapinya pun betul-betul sempurna. Teman-teman, di kesempatan kali ini sepertinya para idola koki kita ini menyajikan hidangan yang sepertinya asam-asam manis untuk sarapan nih teman-teman, lezat banget. Kembali lagi di Aula A, Erina menyajikan egg benedict. Hidangan telur yang cantik ini sangat-sangat manis teman-teman. Hidangan ini terbuat dari roti, sedikit daging dan telur yang dilapisi saus hollandaise. Hidangan ini sangat-sangat populer di Amerika. Telur dari hidangan ini ternyata ketika dibelah dalamnya betul-betul meleleh dengan sempurna. Ditambah lagi dengan taburan bubuk telur ikan di roti, sungguh-sungguh memiliki kesan asin dan manis sekaligus ketika dimakan. Makanan yang disuguhkan Erina ini sungguh-sungguh cantik dan menarik perhatian para tamu. Soma pun akhirnya tidak kebagian tamu satupun karena mereka semua jatuh cinta pada makanan Erina. Dan bahkan egg benedict ini adalah ratu dari semua makanan sarapan teman-teman, yang menjadikan Erina itu ratu di kontes masakan sarapan kali ini. Waktu semakin habis, namun Soma kurang memperhatikan pelanggan dan malah sibuk memasak untuk 200 porsi hidangan. Namun ternyata hidangan Soma masih penuh teman-teman, bahkan satu pun tidak tersentuh. Dan apabila ternyata souffle omelet buatan Soma ini ternyata kalau sudah dingin mengkerut teman-teman, betul-betul tidak cantik lagi. Soma pun stres.
Aku harus bagaimana ini? Dan waktu semakin berjalan teman-teman. Sudah keringat dingin itu Soma. Dengan hidangan yang sudah mengkerut seperti ini, Soma jelas tidak mungkin ada yang mau memakan makanan Soma. Namun teman-teman, dalam kepanikan dan kegelisahan Soma sama sekali masih berpikir sangat-sangat positif. Bagaimana aku harus memenangkan kontes ini? Akhirnya dia memikir-mikir lagi dan menimbang-nimbang. Ada satu anak kecil yang betul-betul tertarik dengan masakan Soma. Soma mulai memanggil anak kecil itu yang sepertinya tidak kebagian makanan di tempat lain. Adik, kamu mau nyobain masakanku ini? Dan Soma menambahkan sedikit atraksi untuk pembuatan omeletnya itu dan akhirnya betul-betul menarik teman-teman. Omelet itu sebetulnya memiliki tekstur yang sangat-sangat lembut. Dan bahkan Soma menambahkan saus stroberi yang sangat-sangat menggugah selera, terutama untuk selera anak-anak kecil seperti ini teman-teman. Sebetulnya hidangannya ini jenius, tapi ya hanya butuh dukungan dari para tamu di sana. Karena sang anak kecil ini berteriak-teriak, masakan ini enak, masakan ini enak. Maka akhirnya para tamu mulai tertarik untuk mencicipi masakan Soma. Soma mulai kedatangan para pelanggan. Dan setiap souffle omelet Soma ini dibuat fresh langsung di hadapan para tamu. Dengan sedikit atraksi walaupun terlihat sangat-sangat capek, tapi atraksinya itu betul-betul ternyata menarik para tamu. Satu hal yang harus dipelajari dari menyajikan hidangan prasmanan seperti ini teman-teman, hidangan yang disajikan haruslah tahan lama, tidak seperti hidangannya Soma yang harus fresh. Namun karena Soma memiliki keterampilan yang cukup baik, dan cara pembuatan hidangan dia yang sangat-sangat cepat, Soma mampu mengejar 10 omelet dalam sekali jalan. Sungguh luar biasa teman-teman. Dalam kurang lebih waktu setengah jam, ia mampu menyajikan 200 porsi. Dan akhirnya di detik-detik terakhir, Soma lulus ujian kali ini. Sungguh luar biasa teman-teman. Kawan-kawan Soma seperti Megumi, Ikumi, Takumi, mereka semua sudah sangat-sangat khawatir apakah Soma bakal lulus ujian kali ini. Tapi syukurlah teman-teman, Soma berhasil lulus. Dan akhirnya setelah masa-masa menegangkan itu lewat, para murid diundang untuk menikmati makan bersama yang dilayani oleh para juri sekolah Totsuki yang merupakan koki-koki terkenal itu dan para staf hotel. Teman-teman, menu masakan ini sungguh tidak biasa teman-teman, sungguh luar biasa banget, sampai tanpa busana pun kita rela untuk memakan makanan seperti ini. Dan disitu pula akhirnya camp pelatihan yang keras dari sekolah Totsuki ini selesai. Gin menyampaikan pidato penutupan acara dan diselingi makan bersama para murid. Setelah itu para murid kelas 1 mulai bersiap untuk kepulangan mereka ke asrama. Soma menyapa Kak Kojiro. Lalu Kojiro berkata bahwa ia akan pulang ke Paris karena restorannya tutup selama Kojiro berada di tempat pelatihan ini. Lalu tiba-tiba para senior yang lainnya mendatangi Soma dan Megumi. Mereka saling berebut untuk merekrut Soma dan Megumi ke restoran mereka. Ternyata tujuan pelatihan ini untuk mencari orang yang berbakat dalam memasak dan berpotensi untuk menjadi koki di tempat makan para senior setelah lulus nanti. Meskipun begitu, Soma lebih tertarik untuk melanjutkan kedai keluarganya. Lalu Soma dan yang lainnya melanjutkan perjalanannya menuju ke bus sekolah mereka. Sesampainya di bus, Soma sepertinya melupakan ikat kepala kesayangannya. Mau tak mau ia pun harus kembali ke gedung pelatihan dan mengambilnya. Namun setelah selesai mengambilnya, Soma salah masuk bus. Akhirnya ia jadi tertinggal di tempat parkir gedung pelatihan. Untunglah Erina pun di sana. Akhirnya Soma ikut dengan Erina menggunakan mobil hotel. Erina bilang pada Soma, jangan senang dulu. Walaupun kau sudah berhasil melewati pelatihan ini, bukan berarti kau akan selamat di tantangan musim gugur nanti. Dan karena mereka berdua tidak terlalu dekat satu sama lain, suasananya pun menjadi sangat canggung. Di sisi lain, Gin mulai menyadari, ternyata Soma adalah anak dari teman lamanya, Joichiro. Lalu pada sore harinya, Soma dan yang lainnya telah kembali ke asrama mereka tercinta, yaitu asrama Bintang Kutub. Soma sangat terkejut ketika melihat ayahnya juga di sana. Nenek Kumio bilang bahwa Joichiro atau ayahnya Soma adalah alumni Totsuki, dan ia pun terdaftar di peringkat 2 dalam 10 elit Totsuki. Soma tiba-tiba menjadi pesimis ketika mendengar hal itu, karena tujuan Soma kan mengalahkan ayahnya.
Teman-teman yang lainnya sangat heran. Hah? Dia kan ayahmu, gimana kau bisa tidak tahu kalau ayahmu itu sehebat itu? Lalu pada malam harinya, ayah Soma menyiapkan hidangan makan malam untuk para penghuni asrama. Dan mereka pun sangat menikmatinya. Karena Joichiro adalah koki yang berpengalaman di berbagai negara. Makanan yang ia sajikan pun berasal dari beberapa negara, yaitu Mesir, Arab, dan Afrika Utara. Para ciwi sangat mengagumi Joichiro dan membayangkan apakah Soma bisa kayak gitu juga. Bahkan nenek Fumio pun memuji Joichiro dan bilang, sepertinya Gin harus mencoba masakanmu kali ini. Soma pun terkejut, Gin si senior itu. Lalu nenek Fumio menceritakan bahwa Gin termasuk peringkat pertama dalam 10 elit Totsuki. Dan di saat Gin dan ayahmu menjadi peringkat 1 dan 2, itu adalah masa kejayaan asrama bintang kutub. Karena di saat itulah SMA Totsuki selalu menjadi pemenang di setiap Shokugeki yang diadakan sekolah lain. Lalu setelah itu Joichiro bercerita tentang pengalamannya selama menjadi murid di SMA Totsuki. Khususnya pengalaman saat di asrama bintang kutub. Ketika sudah larut malam, Soma menawarkan kamar pada ayahnya. Namun ayahnya menolak dan bilang pada Soma bahwa kamar yang kau pakai sekarang adalah kamar yang dulu kupakai semasa SMA dulu. Wah, luar biasa teman-teman hubungan ayah dan anak ini. Namun apakah yang akan terjadi selanjutnya pada Soma teman-teman? Gak sabar kan? El juga gak sabar. Jadi kita nantikan saja di alur cerita El selanjutnya. Untuk teman-teman yang sangat menyukai alur cerita anime kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe karena kita nggak sabar menantikan apa yang akan terjadi pada Soma, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya juga ya teman-teman. Terima kasih karena teman-teman selalu mendukung El hingga pada sampai saat ini. See you!